Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Kak Eliza Alfareja SAG CMMI dan yang saya hormati teman-teman semua yang mengikuti pelatihan Youth Motivator dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Sarmawati dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah, semester 4. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menyampaikan sedikit kata-kata tentang motivator untuk kalian semua. Semoga kata-kata yang saya sampaikan bermanfaat ya untuk kalian. Saya akan menyampaikan tentang motivasi diri yang bertema kegagalan. Ya, apakah kalian salah satu orang yang takut akan kegagalan? Ya, sebagian orang di dunia ini selalu merasa gagal akan apa yang dia coba, seperti mencoba peluang usaha, mencoba untuk menuntut ilmu, mencoba untuk menjadi orang yang sukses. Pastinya ada rasa takut akan kegagalan itu. Namun kegagalan itu akan membangkitkan untuk kita. Contohnya nih ya, seperti saya nih, saya sedang membuka usaha ayam geprek ya. Mungkin usaha ayam geprek saya ya belum mencapai kesuksesan seperti itu. Tapi ya namanya juga usaha ya, kita awali dari nol terlebih dahulu. Nggak mungkin kan kita naik tangga langsung ada di tangga yang tinggi kayak gitu. Oke lah, di sini saya akan memberikan tips motivasi diri tentang kegagalan, yaitu yang pertama, selalu berpikir positif. Jadi kalau kita nih ya ingin membuka usaha, kita tuh harus berpikir positif. Saya bisa kayak gitu, saya bisa. Jadi jangan, misalnya kita gagal nih dalam membuka usaha tersebut, jangan tetap ada di situ gitu, tapi kita harus berusaha bangkit, kita semangat kembali untuk menuju masa depan yang kita inginkan kayak gitu. Jadi kegagalan itu hanyalah semata-mata membuat kita drop, tapi itu hanya sesaat. Jadi kita harus membangkitkannya kembali. Kita harus semangat untuk menuju apa yang kita inginkan kayak gitu. Tips yang kedua yaitu jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Jadi misalnya kita gagal nih dalam sebuah usaha tadi, tapi kita tuh jangan, alah udahlah stop di situ aja, kan udah gagal gitu. Jangan seperti itu, tapi jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran buat kita. Jadi kita tuh belajar dari kegagalan itu, bukan malah kita stop di kegagalan itu aja, tapi kita harus lebih semangat membangkitkan diri untuk menuju suksesnya buat masa depan kita nanti kayak gitu. Yang ketiga yaitu kegagalan bukan akhir dari segalanya ya, karena hanya sifat sementara. Kalau misalnya kegagalan itu akhir dari segalanya, gak mungkin dong orang ingin hidup yang sukses dia stop aja di situ ya, dia akan stop di situ gitu, di kegagalan itu gitu. Tapi kalau misalnya kita membangkitkan semangat kita, membangkitkan diri kita kayak gitu, itu kegagalan itu ya hanya di situ aja, tapi besoknya kita sudah bangkit kembali, kita sudah merasa lebih baik. Kita harus mencari solusi dari kegagalan kita kayak gitu. Jadi itu tuh akan menjadi peluang buat kita ke depannya kayak gitu. Banyak ya orang yang mencoba usaha kayak itu, tapi dia itu gagal, tapi dia terus berkali-kali mencobanya kayak gitu. Jadi dia tidak menyerah kayak gitu dengan kegagalan itu. Dia selalu berpikir positif, saya bisa, saya harus bisa kayak gitu, bukan malah pikir negatif ya kayak gitu. Tips yang keempat yaitu
berusaha bangkit dengan motivasi baru. Jadi dari kegagalan yang kita lewati, kita tuh harus mencari motivasi-motivasi baru agar semangat kita semakin tumbuh kembali, agar kita bisa melewati kegagalan itu dengan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Jadi tuh uh, kita harus membangkitkan semangat kita agar apa yang kita inginkan tercapai. Terus kita juga harus selalu berdoa ya sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kan kita nggak ada yang tahu suksesnya kita itu di mana kayak gitu. Suksesnya kita itu di bidang apa kayak gitu kan. Jadi kita tuh jangan pernah menyerah kayak gitu. Selalu mencoba apa yang kita inginkan kayak gitu kan. Adapun masa depan Anda itu diciptakan oleh apa yang Anda lakukan saat ini, bukan besok ataupun nanti. Jadi kita misalnya nih, hari ini kita gagal, tapi hari ini juga kita harus bangkit kayak gitu. Agar kita tidak stop di kegagalan itu aja kayak gitu. Jadi kita harus merubahnya saat ini juga kayak gitu. Ada lagi ya, tak ada kata lelah, apalagi menyerah karena berhenti di tengah jalan adalah prinsip orang yang lemah. Jadi kita jangan jadi orang yang lemah yang kita hanya stop di situ saja, tapi kita harus terus berjalan walaupun itu pelan. Karena tidak harus terburu-buru, karena yang terburu-buru itu juga tidak baik kayak gitu ya. Ada lagi nih, percayalah, suatu saat perjuangan akan bertemu dengan keberhasilan. Iya, semua yang kita perjuangkan itu pasti akan kita nikmati nantinya. Apalagi kalau kita selalu melibatkan Allah dalam usaha itu. Jadi yakinlah, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha segalanya. Jadi kita harus percayakan semuanya sama Allah dan kita berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi tuh sekitar ya, sebagai pelajar kita harus bangkit gitu, akan menjadi generasi muda yang berpotensi lebih baik kayak gitu. Jadi kita harus menjadi generasi emas kayak gitu di masa muda kayak gitu kan. Baiklah, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Kegagalan bukan hal yang perlu ditakuti, karena orang yang takut gagal adalah orang yang jauh dari kesuksesan. Teruslah bangkit untuk mencoba dan belajarlah dari kegagalan yang kalian hadapi. Jangan pernah menyerah oleh keadaan yang hanya sementara. Jadi, benar kata orang yang bijak bahwa kegagalan hanyalah sukses yang tertunda. So, jangan terlalu lama menunda kesuksesan Anda. Jadi, kita harus selalu semangat untuk mencapai kesuksesan itu. Salam sukses. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.